Assalamualaikum teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat ya. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah klik video aku dan mau nonton video aku. Nah, jadi hari ini aku mau share kegiatan aku ya seperti biasa. Pertama ini aku mau unboxing. Jadi karena belanjaan aku ini udah pada datang, jadi sekalian aja ini aku unboxing ya. Gimana nih kalian belanja untuk kebutuhan lebaran, suka online atau offline nih teman-teman? Nah, kalau aku ini aku beli ada yang online, ada yang offline gitu ya. Kalau sepatu sih ini aku suka beli di salah satu toko di toko Oren, karena aku udah biasa langganan di sana ya. Jadi ini aku beli sepatu. Sepatunya aku suka model yang seperti ini ya, flat shoes gitu. Aku tuh tipe orang yang kemana-mana itu selalu pakainya flat shoes. Jadi pasti kepake gitu ya kalau beli flat shoes seperti ini. Nah ini tuh empuk banget teman-teman, kayak sepatu balet gitu ya. Pokoknya ini recommended banget sih. Harganya sekitar 200 ribuan, tapi ini nyaman banget dipakai untuk kemana-mana. Nah nanti yang mau samaan pokoknya aku taruh linknya di description box ya, jadi kalian tinggal klik aja. Oke, selanjutnya ini tuh aku beli baju sarimbitan ya teman-teman. Karena kemarin itu banyak yang nanya beli baju sarimbitannya di mana. Jadi ini sekaligus aku unboxing. Nah, ini untuk yang baju sama dressnya kakak Aira ya, sama bajunya Ade Arai. Jadi ini yang untuk anak-anak. Terus lanjut ini juga aku beli yang untuk bapak dan ibunya. Nah kemarin itu waktu aku beli itu masih banyak ukuran ya teman-teman. Jadi masih alhamdulillah gitu langsung dikirim juga. Jadi tanpa PO gitu ya. Pokoknya aku suka banget sih ini bahan sama modelnya. Walaupun ini modelnya tuh simple ya, aku pilihnya yang model tunik seperti ini karena memang aku nggak suka pakai dress gitu ya teman-teman. Biasanya aku tuh jarang banget pakai dress gitu ya, jadi nggak akan kepake lama gitu loh. Terus lanjut ini adalah baju kebangsaan aku, daster. Jadi karena aku di rumah itu suka banget pakai daster yang pendek-pendek seperti ini, aku beli aja 2. Dan ini harganya murah meriah banget teman-teman. Harganya cuma 50 ribuan aja, tapi kualitasnya bagus banget. Dan ini bahannya rayon premium gitu ya teman-teman. Nah ini dia, aku pilih yang warna kunyit sama yang warna pink. Ini bisa untuk yang berat badannya agak gede gitu ya, karena ukurannya tuh jumbo, bisa untuk yang bumil juga. Terus ini juga aku beli krim paginya Natasha ya teman-teman, cuma nggak aku buka aja lah. Udah, terus ini aku kasih lihat contoh pemakaian bajunya anak-anak. Nah kalau nanti kakak Aira mau pakai jilbab, tinggal pakaiin legging aja di bawahnya. Kalau misalnya lagi nggak mau pakai jilbab, model dress seperti ini aja. Mohon maaf ya teman-teman, ini suaranya aku tuh kayak agak serak gitu ya, karena mungkin kurang tidur terus lagi nggak enak badan. Nah kita lanjut, ini tuh tiba-tiba suami aku ngajakin buat buka puasa di pagi sore karena yang waktu itu kan nggak jadi ya teman-teman. Nah ini mumpung ada adik aku juga di rumah, jadi sekalian diajakin aja. Nah ini tiba-tiba udah sampai ya, walaupun tadi itu dari rumah itu sekitar jam 5 lebih gitu ya, tapi kita jalan terus aja dan sampai sini itu sekitar jam setengah 7 malam teman-teman. Kita mau buka puasa dulu. Pokoknya yang penting udah pernah nyobain ya, walaupun cuma sekali, nanti seterusnya kita nggak akan kesini lagi nggak apa-apa. Yang penting nggak penasaran ya nggak sih. Nah ini kita udah sampai, ternyata tuh pagi sore di sini memang mewah banget ya, memang dari luarnya juga udah kelihatan mewah banget sih. Nah ini ternyata di areanya tuh ngantuk banget, jadi aku gendong, tapi karena akunya capek jadi aku minta tolong digendongin sama bapaknya aja. Di sini sebenarnya aku juga nggak terlalu bersemangat sih untuk makan nasi padang ini karena memang akunya tuh lagi kayak sariawan gitu, terus akunya lagi sakit gigi juga ya teman-teman. Cuma nggak apa-apa karena memang diajakin sama suami, ya udah semangat aja ya. Nah ini pas aku lagi mau makan, anak-anak tuh udah lepas karena mereka tuh mau main dulu katanya. Dan di sini tuh tempat mainnya juga termasuknya luas ya teman-teman.
Dan ini makanannya udah datang, jadi aku langsung siapin semuanya ya teman-teman. Pokoknya di sini tuh sistemnya yang dibuka itu harus dibayar ya. Jadi kita harus hati-hati mana yang beneran bakalan kita makan gitu ya. Jangan sampai udah dibuka tapi nggak dimakan, sayang banget karena di sini harganya lumayan banget ya. Di sini aku bingung pengen makan apa, tapi sebenarnya aku tuh kesini pengen makan tunjangnya, jadi aku ambil tunjangnya aja ya. Nah suami aku tuh pengen kepala kakap ya teman-teman, jadi suami aku kepala kakap, terus adik aku pilihnya itu ayam bakarnya. Terus kalau anak-anak itu aku bukain pakai ayam pop aja. Selainnya itu aku pilih ini ya sambal. Dan tadi juga aku itu ya makan pisang gorengnya, pisang goreng karamel itu enak banget ternyata. Lumayan lah ya. Nah ini ada aku tuh ambilnya ayam bakar. Suami aku ini pesennya yang kepala kakap ya. Nah kepala kakap ini katanya yang paling spesial di sini. Oke teman-teman, kita makan dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Ini minumnya aku pesennya itu cuma es teh manis teman-teman. Aku pesen es teh manisnya 2. Nah ternyata pas aku makan memang semuanya enak ya yang kita buka. Jadi ada kepala kakapnya enak, terus aku makan tunjangnya juga lembut banget, terus ayam popnya juga enak. Yang kurang menurut aku sih ayam bakarnya ya, mungkin aku nggak suka, jadi ya tidak terlalu suka gitulah. Tapi yang lain semuanya memang enak banget, dan total makan kita di sini segini teman-teman. Ya nggak apa-apa ya, sekali-kali kita makan yang lumayan mahal. Tapi untuk kaum yang mendang-mending nggak usah kesini deh. Cuma untuk yang pengen penasaran, mengobati rasa penasaran kayak aku, nggak apa-apa sekali-kali ya. Nah udah kita selesai, kita pulang. Terus subuhnya ini suami aku harus berangkat lagi, dan inilah rasa galau aku yang muncul tiba-tiba ya teman-teman. Karena suami aku ternyata harus dinas, harus ke Aceh sekarang dan ke Medan. Jadi ya udah, akhirnya nanti kayaknya lebaran suami aku di luar kota ya teman-teman. Jadi nggak tahu nanti aku bakalan mudik atau enggak, aku bingung. Karena jujur kalau lebaran tanpa suami tuh rasanya kayak aneh aja nggak sih teman-teman. Ya nggak apa-apa lah ya, nanti lihat nanti aja ke depannya seperti apa. Semoga sih nanti suami aku cuma dinasnya cuma 1 minggu ya, berharap banget sih. Walaupun selama ini nggak pernah dinas cuma 1 minggu ke keluar kota gitu, jadi ya nggak tahu nanti ke depannya seperti apa. Nah ini untuk sementara adik aku yang mondok itu kan lagi libur ya. Jadi ya udah nemenin aku dulu di sini. Nanti aku pulang kampungnya kalaupun misalnya suami aku nggak pulang. Jadi ya paling aku sama adik aku sama anak-anak aja sih teman-teman. Nah ini keesokan harinya, bukan keesokan harinya ya, setelah tadi subuh nganterin suami aku ke travel, terus ini pagi harinya gitu ya, setelah aku antar anak-anak ke sekolah, ini aku mau rapiin ruang tamu dan aku mau pindah posisi. Dan ini tanggal 21 juga anak-anak ternyata udah libur sekolah. Aku juga bingung ya, nanti kalau misalnya lebaran di Cianjur itu kasihan anak-anaknya kesepian, karena kayak nggak ada vibes-nya banget lebaran gitu ya kalau di kampung orang ya teman-teman. Tapi kalau misalnya pulang kampung sendiri, akunya rada takut juga karena kan suasana lebaran itu kan rame ya teman-teman di tol. Nah itu rada-rada gitu, akunya rada kepikiran gitu. Aduh nanti kalau misalnya pulang kampung aku bawa mobil sendiri agak takut gitu ya. Tapi ya nanti bismillah aja lah ya, biasa kita nanti nyetirnya pelan-pelan aja. Pokoknya kalau misalnya ngantuk ya udah istirahat terus gitu ya. Yang penting hati-hati sih teman-teman, karena ya memang mau nggak mau kalau hidup di rantau ya semua harus bisa ya, apalagi sekarang aku LDM, jadi memang semuanya harus bisa gitu. Dan kalau misalnya lebaran di sini aku tuh rada kasihan juga ya sama anak-anak, karena biasanya kan kalau momen lebaran itu kan anak-anak tuh ada tuh dapet THR kecil-kecilan walaupun cuma berapa ribu gitu ya dari saudara-saudara. Mereka tuh happy banget gitu loh teman-teman, kerasa gitu ya anak-anak. Tapi kalau misalnya di rumah sendiri itu kan sepi ya, apalagi di perumahan aku ini tuh kayaknya rata-rata orangnya tuh orang-orang rantauan juga. Jadi kalau misalnya pas lebaran di sini tuh sepi banget teman-teman, bener-bener sepi banget gitu ya. Jadi ya udah mendingan
solusinya ya pulang kampung, tapi ya nggak tahu nanti. Lihat nanti aja lah, bismillah lah ya. Aku juga galau nanti mau tanggal berapanya, karena memang mulai besok kan anak-anak udah mulai libur gitu. Tapi bapak aku juga masih ada di Jakarta, jadi ya mungkin aku nungguin bapak aku pulang ke Tegal dulu biar di sana juga rame ya teman-teman. Nah ini aku sambil ngebersihin semuanya ya. Ini mumpung aku lagi semangat. Ini sebenarnya aku udah mulai puasa lagi, karena kemarin itu kan aku habis PMS ya teman-teman, habis menstruasi. Dan bulan ini aku lumayan lama hutangnya, jadi aku tuh nggak puasa itu sekitar 8 hari teman-teman. Biasanya 6 hari itu aku udah selesai gitu ya, udah bersih gitu ya. Ternyata di bulan ini aku sampai 8 hari, karena memang banyak banget kemarin mensnya. Tapi ini aku udah selesai, alhamdulillah udah bisa puasa lagi, dan kali ini aku malah semangat banget. Ini udah agak lama ya aku nggak ngelap-ngelapin semua bagian, apalagi di bagian kaca ini, jadi tuh udah burem banget ini kacanya. Jadi ini aku langsung lap-lapin semuanya gitu ya teman-teman, pokoknya biar nanti pas lebaran itu bersih. Walaupun ya nggak akan ada tamu juga sih yang ke rumah aku, tapi nggak apa-apa, yang penting suasana lebaran itu bersih ya. Sebenarnya aku juga pengen nyuci ini apa namanya gorden gitu ya sama Pinterestnya, cuma aku tuh belum punya penggantinya. Jadi nanti insya Allah aku mau beli dulu aja pengganti gorden ya, maksudnya biar ada gonta-gantinya. Sebenarnya aku tuh punya, cuma waktu kemarin itu aku taruh di kampung gitu, malahan di sini ternyata udah nggak ada lagi, jadi harus beli lagi. Nah, kalian gimana nih lebaran? Udah bersih-bersih rumah atau mungkin udah ada yang bikin kue teman-teman, kue kering? Kalau aku sih tim yang nggak pernah bikin kue ya. Karena apa? Karena aku males ribet aja sih teman-teman. Dan kalau misalnya beli 100.000, 140.000 lah ya sekarang ya. 140.000 itu udah dapat nastar yang menurut aku enak banget gitu ya. Jadi ya mendingan beli aja sih. Karena aku nggak mau ribet aja sih ya teman-teman. Sebenarnya kalau misalnya belajar pasti bisa ya teman-teman, cuma karena aku tim yang kalau bikin kue itu seringnya gagal. Jadi mendingan beli aja daripada udah capek-capek, udah keluar modal juga taunya gagal ya teman-teman. Mendingan kita beli aja, lebih gampang, lebih praktis gitu ya, dan hasilnya lebih enak tentunya. Nah ini aku beresin dulu ini sofanya. Terus ini aku sapu-sapu lagi. Pokoknya di pojokan sini ternyata itu banyak banget sampah ya. Dan aku juga pel karena lantainya itu udah kotor ya teman-teman, jadi harus dipel. Cucian aku tuh di rumah lagi banyak-banyaknya, pokoknya banyak banget lah, kayaknya cucian tuh ada terus ya. Sedangkan sekarang itu kan musim hujan ya teman-teman, jadi tuh kalau misal ngejemur itu nggak langsung cepet kering gitu ya, akhirnya numpuk lagi pakaian. Jadi sekalinya nyuci itu banyak, udah gitu nanti ngantri lagi pas di jemurannya gitu ya. Nah sampai sekarang itu jemuran aku tuh kayak nggak ada berhentinya. Jadi ini untuk pakaian-pakaian semuanya aku laundry aja dari kemarin. Nah yang biasanya aku cuma laundry setrika, sekarang tuh aku laundry cuci juga ya teman-teman, karena biar cepet aja lah, biar sekalian gitu. Karena cucian aku tuh banyak banget, numpuk banget. Sebenarnya aku tuh lebih suka laundry setrika aja, karena memang kalau nyuci di rumah menurut aku lebih bersih ya ketimbang di laundry. Karena aku mikirnya kalau misal di laundry kita tuh nggak tahu airnya di sana itu pakai air bersih atau enggak, terus pakaiannya itu dicampur sama orang lain atau enggak gitu ya teman-teman. Makanya tuh aku lebih sering laundry setrika. Cuma karena kemarin itu cuciannya kayak nggak ada habis-habisnya, ya udahlah aku taruh aja ya, sekalian nyuci setrika sekalian di laundry. Nah ini aku sambil ngelap-ngelapin kaca ya teman-teman, karena kacanya tuh udah burem. Biasa ya kalau anak-anak ngaca tuh sukanya tangannya ditempel-tempel, jadi akhirnya burem banget kacanya. Dan ini aku lagi galau kalau posisi seperti ini tuh harus memakan 2 karpet ya. Tapi kok kayak kurang estetik, karena karpet aku ini kan nggak ada yang satu warna ya. Jadi kalau seperti ini kayaknya kurang gitu. Nah ini aku bingung lagi, aduh mau pakai apa ya, atau mau pindah posisi lagi ya. Tapi ya udah, ini aku mau unboxing dulu aja daripada bingung. Aku tuh kemarin abis beli ini ya, tanaman artifisial. Jadi aku tuh kemarin beli tanaman pisang-pisangan
gitu ya teman-teman. Sebenarnya ini tuh udah datang udah lama teman-teman, cuma belum aku unboxing. Karena apa ya, karena tadinya rencananya itu di ruang tamu ini mau aku pasangin wall button dulu atau wall panel dulu gitu ya. Taunya sampai sekarang itu nggak kepasang karena suami aku so sibuk. Jadi ya belum gitu ya. Akhirnya daripada nggak kepasang-pasang terus nggak ada perubahan sama sekali di ruang tamu aku, ya udah sekarang kita unboxing ini aja dulu lah ya, biar ada suasana barunya aja gitu sih teman-teman. Nah ini aku beli di harga 200 ribuan, tapi menurut aku ini bagus banget kayak asli gitu ya daunnya. Jadi bukan yang abal-abal gitulah pokoknya. Dan ini karena aku galau lagi, akhirnya aku pindah posisi lagi. Karena kayaknya kalau yang tadi itu kurang cocok ya, jadi aku pindah posisi seperti ini. Gimana menurut kalian, bagus apa enggak? Oke lah, ini untuk sementara seperti ini dulu aja sebelum kita benar-benar makeover ruang tamu ini ya teman-teman. Ya nggak tahu nanti makeovernya kapan, pokoknya untuk sementara seperti ini dulu aja karena ya kitanya tuh memang sok sibuk ya teman-teman. Pokoknya ada yang baru seperti ini untuk suasana lebaran tahun ini ya, lumayan lah ya, ada perubahan biar lebih cantik aja. Terus selanjutnya ini aku habis jemput adik Arai pulang sekolah. Dia itu dapat parcel dari gurunya, alhamdulillah. Jadi sekolahnya adik Arai ini termasuk yang selalu memperhatikan hal-hal kecil gitu ya, mengapresiasi selalu anak-anak didiknya. Jadi anak-anak tuh semangat untuk sekolah. Ini bisa dicontoh sih untuk sekolah-sekolah yang lain. Oke teman-teman, segitu aja ya untuk vlog aku kali ini. Terima kasih banyak sudah ngikutin aku, kegiatan aku dari awal sampai selesai. Semoga terhibur, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Pokoknya ambil baiknya, buang buruknya ya. Sampai ketemu lagi di vlog-vlog aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.